Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, pagi ini saya akan membahas jangan cut loss. Nah, ini banyak kontroversial pernyataan-pernyataan di luaran sana. Kenapa jangan cut loss? Hati-hati. Pak Fir itu mengajarkan doktrin. Ingat, doktrin dan cuci otak beda. Doktrin itu selalu ada dasarnya. Tetapi kalau cuci otak itu bahaya. Anda dikatakan di dalam jurang itu banyak bidadari. Terus kemudian Anda lompat. Itu namanya cuci otak. Anda diajarkan, ayo disiplin cut loss. Karena kalau Anda nggak cut loss, kerugian Anda, floating loss Anda makin dalam. Nah, itulah cuci otak yang ada di market. Akhirnya Anda cut loss, takut makin dalam. Nah, itu cuci otak. Terus katanya lagi, dengan Anda cut loss, dengan Anda mengurangi kerugian Anda bisa gunakan uang itu untuk trading di saham yang lain. Omong kosong. Ayo kita bikin riset. Kalau Anda udah floating loss di saham A, Anda cut loss, pindah saham lain lagi, sama saja. Kalau ilmunya Anda tidak miliki. Makanya harus punya ilmu. Jangan cuci otak. Sekarang Pak Fir jelaskan dong, kenapa jangan cut loss? Saya jelaskan, catat supaya Anda paham. Anda dagang saham, bukan dagang forex ataupun indeks. Dagang saham sama forex sama indeks mirip-mirip tetapi tidak sama. Contoh dalam forex dan indeks, Anda menggunakan leverage 1:1 banding 10. So, jadi kalau Anda trading dengan 100 juta modal, itu Anda setara trading dengan 1 miliar. Ya, jadi Anda tanpa sadar Anda diberikan leverage 1:10. Jadi pada saat Anda masuk dengan modal 100 juta, tetapi sebenarnya Anda bertransaksi senilai 1 miliar, Anda sedang menggunakan leverage. Sehingga pada saat Anda mengambil ataupun open posisi, pada saat open posisi Anda berlawanan dengan arah pasar, maka disitulah equity Anda, ketahanan equity Anda akan tergerus. Sampai di satu level, equity Anda sudah tidak bisa menanggung floating loss yang terjadi. Ditambah lagi setiap hari ada fee, seperti overnight fee, yang dibebankan kepada Anda, yang lama-lama Anda habis duitnya atau equity-nya tergerus. Ujung-ujungnya sampai di satu level Anda harus top up. Nah, dalam saham, pernah Anda dikirimin surat sama sekuritas suruh top up? Nggak ada. Sekuritas itu paling mengingatkan T+2 kalau Anda belanjanya lebih dari trading equity yang Anda punya. Ya, kalau cash Anda punya 20 juta, Anda punya trading equity 100 juta, artinya Anda bisa dagang sampai 100 juta. Tapi T+2 harus bayar. Kalau di hari yang bersamaan Anda jual untung, itu namanya netting. Nah, jadi itulah alasan kenapa kalau main forex dan main indeks, atau dagang forex dan dagang indeks, Anda harus cepat-cepat clear posisi ataupun cut loss. Karena kalau tidak, hitungannya Anda harus top up. Karena equity, ketahanan equity Anda makin turun. Dalam transaksi forex dan indeks, bahkan Anda bisa mengalami bukan hanya kerugian, tetapi over loss. Apabila saat Anda sudah kena call margin, ataupun Anda harus top up,
Anda nggak bisa top up, Anda di cut loss, ada kerugian, Anda masih tetap menanggung over loss tersebut. So, jadi ini banyak orang belum tahu. Makanya nggak ngerti, begitu ada yang ngajarkan di saham disiplin cut loss, wah, seolah-olah ilmu itu ditelan mentah-mentah fanatik. Terus saya bilang dilarang cut loss, marah saya disalahin. Hati-hati, ajaran Pak Fir itu doktrin. Doktrin bagus. Yang parah itu cuci otak. Karena cuci otak, itu Anda diajarkan sesuatu yang benar-benar tidak terjadi. Nah, dari situ sekarang Anda mengerti kenapa alasan saya jangan cut loss. Karena di saham sejarah selalu berulang. Anda tinggal lihat aja, Anda nyangkut di harga berapa. Anda tinggal lihat all time high, harga tertinggi saham itu berapa. Umpamanya Anda nyangkut di 200, ya. Anda nyangkut di 500 contoh. Sekarang harganya udah 200. Kemudian Anda lihat tertingginya saham itu di 1000. Tunggu aja. Sejarah pasti berulang. Hanya di saham sejarah pasti berulang. Akan balik lagi ke 1000. Just a matter of time. Lama Pak? Ya lama. Namanya dagang saham itu ya ada dua. Ada mau dagang ataukah investing. Ya anggap aja Anda investing, simpan aja. Selama uangnya uang dingin nggak ada masalah kan. Problemnya itu kan kalau duit margin, duit utang. Makanya Anda pengen cepat-cepat cut loss. Jangan cut loss. Ya, ingat, yang ngajarin disiplin cut loss itu, kalau Anda ketemu saya, ya, nanti saya kasih tunjuk. Udah saya karungin. Ada satu orang guru paling getol ngajarin disiplin cut loss. Itu saya karungin, sekarang udah minus 2 miliar. Loh, kok nggak cut loss? Banyak Pak, 2 miliar. Makanya nggak berani cut loss. Tapi kalau orang lain dia suruh cut loss. Kenapa? Supaya komisinya cair. Rata-rata mereka yang ngajarin ilmu disiplin cut loss itu, coba cek. Rata-rata mereka juga referral sales. Anda harus buka akun. Coba Anda ikut pelatihan mereka, Anda buka akun, tulis ya nama salesnya si Bebek, contoh. Nomor sekian. Nah, itu dia dapat komisi dari transaksi jual dan beli. Kalau beli aja belum dapat, harus jual baru cair. Makanya kalau ada ajaran Pak Fir jangan cut loss, kepanasan. Karena apa? Komisi nggak cair. Jadi gitu kira-kira teman-teman di seluruh tanah air, bongkar mindset. Jangan mau dibodohin. Cerdas dan belajar sama guru saham yang berhati guru. Bukan guru saham yang nyari duit. Nah, pagi ini kita dengar ada berita pendidik di salah satu kota di Indonesia mungut bayaran untuk masuk sekolah. Nah, itu model-model kayak gitu. Mental pendidik, tapi sebenarnya mental bajingan. Nah, sama di saham juga banyak yang ngaku-ngaku ngajar saham, yang ngaku-ngaku guru saham, tapi bukan guru saham. Oke? Sukses selalu untuk Anda semua. Happy cuan konsisten.